Bukan suatu jaminan bagi anak-anak kita akan tumbuh kembang dengan baik, kemudian jadi anak yang cerdas, anak yang brilian, kemudian anak yang pintar. Bukan suatu jaminan setelah mengkonsumsi MBG. Karena terus terang, saya tidak mengatakan halal haramnya tentang MBG. Karena dari dana MBG tersebut kan dana rakyat, yang artinya masih pro kontra ini dana. Jadi artinya belum saling mengikhlaskan di antara kita. Apakah kira-kira patut gitu? Karena di antara kita belum saling mengikhlaskan. Sedangkan kewajiban orang tua itu kan yang memberi nafkah terhadap anak, memberikan pakaiannya, makanan, tapi dengan cara patut. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang artinya begini maksudnya, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang patut. Artinya dengan cara yang halal, dengan cara yang bersih, dengan hasil keringat yang orang tuanya yang diberikan nafkah kepada anaknya begitu. Jadi bisa jadi setelah mengkonsumsi MBG anak kita lamban menerima pelajaran, bisa jadi anak yang bodoh, kemudian bisa jadi anak yang durhaka, bisa jadi. Karena di antara kita belum saling mengikhlaskan di antara dana MBG tersebut. Jadi jangan sampai istilahnya menjamin anak kita menjadi brilian, menjadi smart setelah mengkonsumsi MBG. Itu bukan suatu jaminan. Jadi jaminan itu bagaimana orang tua mendidik anaknya. Mau dijadikan Nasrani, mau dijadikan Yahudi, lah itu kan tergantung orang tuanya. Jadi bukan tanggung jawab negara kemudian dengan jaminan MBG bisa menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas dalam masa 10-20 tahun ke depan terlalu lama. Bisa jadi kalau orang tuanya yang mendidik mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun bisa menjadi anak yang berakhlak. Mungkin begitu. Jadi mohon maaf ini. Pemerintah bakal ukur otak dan fisik anak setelah dapat MBG. Udah cukup, nggak perlu habisin duit buat tes. Udah pasti pintar. IQ meningkat. Volume otak meningkat. Tubuh semakin kuat setara atlet profesional. Udah pasti laporannya begitu. Udah hafal, saya udah hafal. Nah ini contoh orang yang kalau di depan presiden omongannya asal bapak senang. Anggaran ratusan triliun loh, kok berandai-andai. Kayak orang yang ngelamun, kalau punya uang segini, tak buat apa ya. Ngomong di depan presiden pede banget, giliran ditanya bilangnya cuma berandai-andai. Katanya butuh 19.000 sapi per hari. Terus bilang itu bukan angka nyata, cuma pengandaian aja. Lah, kalau cuma pengandaian kenapa anggarannya kok nyata? Program besar tapi perhitungannya masih dalam angan-angan. Program dengan dana ratusan triliun yo harusnya datang dengan data yang pasti no. Peternaknya jelas, lahannya di mana, distribusinya lewat apa, cadangannya berapa. Itu wes dipikir harusnya. Anggaran ratusan triliun bukan buat eksperimen, Pak. Apalagi cuma buat menuin hayalanmu aja. Menurut informasi yang saya terima, jumlah dapur yang ditutup itu bukan 1.720, seperti yang selama ini disampaikan oleh BGN. Angkanya sudah mencapai 3.778 dapur. Bayangkan, kalau 3.778 dapur ditutup selama 2 minggu dan tidak diberikan insentif sebesar 6 juta per hari, maka negara bisa menghemat sekitar 317 miliar. 317 miliar. Uang sebesar itu bisa dipakai untuk macam-macam program pendidikan, program kesehatan, atau bahkan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi, ketika rakyat hari ini diminta berhemat, negara justru boros di tempat yang salah. Dan yang paling berbahaya, ini menciptakan presiden yang sangat buruk. Bahwa kelalaian tidak dihukum, bahwa kesalahan tidak ada konsekuensinya. Padahal seharusnya sudah jelas, dapur yang menyebabkan keracunan harusnya ditutup permanen. Katanya program MBG butuh 700 juta telur. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa solusinya malah mau gandeng pengusaha dari Cina ya? Sebentar. Indonesia ini kekurangan telur atau kekurangan kemauan untuk memberdayakan peternak sendiri? Karena faktanya di dalam negeri itu banyak peternak lokal loh, dari skala kecil sampai menengah. Mereka selama ini juga udah berjuang menghadapi harga pakan yang naik, pasar yang gak stabil, bahkan kadang rugi. Harusnya kebutuhan sebesar ini jadi peluang gak sih? Peluang buat menguatkan produksi dalam negeri, membesarkan peternak lokal dan juga membangun kemandirian pangan. Bukan malah buka pintu lebar-lebar untuk pemain luar masuk. Yang lebih disayangkan lagi, Kadin sebagai representasi pengusaha Indonesia harusnya berdiri di depan untuk memperjuangkan pelaku usaha lokal. Bukan justru terlihat seperti memfasilitasi pihak luar. Kalau setiap kebutuhan besar kita jawab dengan gandeng orang luar,
gandeng pihak luar, lalu kapan dalam negeri bisa benar-benar berdiri? Dan jangan lupa, ini bukan sekedar telur ya, ini soal pangan. Ini soal kebutuhan dasar rakyat dan juga masalah kedaulatan. Kalau dari hal sederhana telur saja nih, kita masih bergantung, apa jadinya ke depan? Saya akan kejar sampai ke Antartika. Sobat Nalar, negara ini dikalahkan oleh maling sejak kapan? Sejak mereka menguasai negara. Mereka dari awal tidak ada niatan untuk membangun negara. Yang ada memperkaya diri sambil merusak negara. Andaikan Umar bin Abdul Aziz hidup zaman sekarang dan jadi pemimpin, habislah riwayat para koruptor. Mereka merencanakan akan mengadu domba antar elemen serikat buruh dengan melakukan penyusupan pada saat kegiatan sedang berlangsung. Begitupun juga kami telah mengamankan alat komunikasi yang digunakan oleh mereka di dalam mempersiapkan upaya-upaya membuat kerusuhan tersebut di tengah perayaan May Day hari ini. Dan sebagaimana rekan-rekan lihat atau kita lihat sama-sama di depan, mungkin terlihat ada sejumlah uang. Ini adalah sejumlah uang yang berhasil kami amankan dari tangan salah satu koordinator di lapangan yang berdasarkan informasi yang bersangkutan kepada kami bahwa uang tersebut akan digunakan atau diberikan kepada mereka yang ikut hadir bersama-sama dengan kelompoknya. Dalam pembicaraan sesama mereka terungkap beberapa fakta. Di antaranya mereka merencanakan akan mengadu domba antar elemen serikat buruh dengan melakukan penyusupan pada saat kegiatan sedang berlangsung. Kemudian mereka juga akan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan sarana publik. Mereka akan melakukan provokasi dan penyerangan terhadap petugas pengamanan yang sedang menjalankan tugas negara. Dan tadi kami sudah sampaikan, mereka sudah membuat rundown per waktu kapan mereka mau melakukan penyerangan ataupun membuat kerusuhan dan kerusakan. Kami melakukan langkah-langkah antisipatif sebelum mereka melakukan tindak pidana. Jadi kami lakukan upaya sebelum mereka melakukan tindak pidana tersebut. Bagi kami, mereka yang tertangkap tangan membawa barang-barang berbahaya pendukung kerusuhan saat ini sedang menjalani pemberian keterangan untuk dilakukan pendalaman, terutama pendalaman terhadap sumber pendanaan maupun sumber-sumber informasi provokasinya. Dengan upaya yang telah kami lakukan, alhamdulillah tidak terjadi kerusuhan yang sudah direncanakan tersebut dan kegiatan perayaan Hari Buruh serta penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan damai dan lancar. Indonesia gelap, matamu burem. Kalau yang mau kabur, kabur aja. Ada yang ngomong kayak begitu, kok bisa ya? Dia pejabat publik, dipilih oleh publik, tapi mengusir rakyatnya sendiri. Bingung saya. Padahal dia sendiri yang pernah kabur. Banyak rakyat Indonesia yang bilang kabur aja dulu itu sebetulnya kritikan ya. Harusnya bukan dijawab dengan sindiran-sindiran kayak begitu. Nah, apalagi kalau beneran ngusir ya, itu lebih parah lagi ngusir warganya sendiri. Saya hidup dari sejak zaman Pak Harto sampai sekarang, tapi baru kali ini loh ada yang ngomong kayak begitu. Padahal dia sendiri yang pernah kabur kan. Kenapa balik lagi?